Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo, nama saya Elista SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Raka 1 Surabaya. Izinkan saya untuk mempresentasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan melalui komik dengan judul Bu Ririn dan Keluh Kesahnya. Bu Ririn adalah seorang guru kelas di SDN Makmur Jaya. Pada suatu hari, beliau terlihat sangat murung saat kembali dari mengajar. Kenapa ya hari ini anak-anak kelas kurang bersemangat belajar? Pertanyaan itu yang selalu mengganggu pikiran Bu Ririn. Tanpa sengaja, Bu Ririn bertemu dengan Bu Ninin, yang juga baru saja selesai menyelipkan pelajaran di kelasnya. Assalamualaikum Bu Ririn. Ada apa? Kok kelihatannya sedang bingung, Bu? Waalaikumsalam Bu Ninin. Iya nih Bu, saya sedang mengumpulkan sesuatu. Kenapa ya hari ini siswa saya tidak seperti biasanya? Memang kenapa Bu Ririn? Mereka terlihat kurang antusias dalam pembelajaran tadi, Bu. Memangnya kondisi di kelas tadi bagaimana, Bu? Tadi saat pembelajaran berlangsung, saya melihat beberapa siswa terlihat diam saja dan seperti tidak merespon, Bu. Kemudian, bagaimana dengan siswa yang lain, Bu? Siswa yang lain terlihat sangat aktif, Bu, dalam materi yang saya berikan tadi. Begitu ya. Selain itu, ada juga siswa yang aktif berbicara dan bergerak di kelas. Wow, bagus itu, Bu. Bagus dari mananya, Bu? Saya malah jadi bingung banget apa yang harus saya lakukan dalam mengajar. Wah, alhamdulillah, Bu, mempunyai siswa yang beragam karakter. Ibu jadi banyak kesempatan untuk membantu siswa di kelas. Asli, saya tidak paham akan maksud pernyataan Bu Ninin barusan. Bu Ririn masih ingat akan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Oh, yang berbunyi Ingatso Sungkulodo Matio Mangun Takso Guru Mendayani ya, Bu. Benar, Bu, bahwa kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh serta panutan kepada siswa, serta membangkitkan dan memotivasi semangat diri siswa untuk terus belajar dan melakukan inovasi, kan? Benar begitu kan, Bu? Nah, itu Bu Ririn tahu. Tapi Bu Ririn jangan lupa ya, kalau pendidikan itu sebagai tuntunan. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi, Bu, kita sebagai seorang pendidik harus bisa membimbing siswa supaya dapat berkembang sesuai dengan bakat serta potensinya masing-masing. Dalam dasar filosofinya, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam petani di lahan yang telah disediakan. Serta anak-anak diibaratkan seperti bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun bibit jagung kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi, Bu, sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan manusia. Merdeka artinya selamat raganya,
dan bahagia jiwanya, sesuai dengan kodrat siswa tentunya. Caranya bagaimana ya, Bu? Biasanya saya akan melaksanakan asesmen diagnosis sebelum pembelajaran. Untuk apa kita melakukan itu, Bu? Supaya bisa mengetahui kemampuan awal dalam pembelajaran saya, Bu. Selain itu, saya juga mengerti gaya belajar yang cocok untuk masing-masing siswa. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya dapat memberikan tujuan yang baik dan sesuai dengan visi siswa. Wah, terima kasih Bu Ninin sudah membagi ilmunya. Sama-sama Bu Ninin, kita saling berbagi. Saya juga masih belajar. Terus proses pembelajarannya gimana, Bu? Kita dapat menggunakan berbagai sumber belajar yang kooperatif, misalnya Mix and Match, Jigsaw, dan masih banyak lagi. Wah, keren sekali. Kita juga bisa menggunakan medsos, Bu, dalam proses pembelajaran, misalnya YouTube, IG, bahkan TikTok. Wah, sangat beragam ya, Bu, pembelajaran yang diberikan. Jadi bertambah inspirasi saya untuk mengajar, Bu. Oh ya, jangan lupa disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Boleh saya lihat contoh materi atau tugas yang Ibu berikan di media sosial? Boleh. Sebentar, Bu, saya carikan dulu. Nah, seperti itu anak-anak, cerita saya pembuatan media tugas menggunakan ilustrasi. Wah, ternyata kita bisa menggunakan media sosial sebagai media pengajaran dan presentasi tugas siswa. Benar, Bu Ririn, kita bisa menggunakan media sosial dengan mengisi hal yang berfaedah. Contohnya, materi dan pengajaran tugas siswa, Bu. Selain itu juga sebagai upaya kita membentuk peradaban bangsa. Jadi bertambah pengetahuan saya, Bu. Saya akan segera menerapkan. Alhamdulillah, kita sebagai guru harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa serta berkolaborasi. Caranya, Bu, yaitu dengan cara menggunakan sumber belajar dan pembelajaran yang inovatif yang berfokus kepada siswa. Alhamdulillah, saya lega setelah mendapat penjelasan dari Bu Ninin. Sama-sama, Bu Ririn, kedepannya kita bisa saling bekerja sama dan saling tukar informasi pelajaran ya, Bu. Siap, Bu Nin. Semangat ya, Bu Ririn. Semoga sukses.